بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan pertama, ketika orang baru saja mati, orang akan tahu di mana tempatnya kelak di akhirat, yakni ketika ia diperlihatkan surga atau neraka. Lalu adakah kemungkinan bagi mereka yang di alam kuburnya telah dijanji surga, dalam perjalanan panjang di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu? Adakah hadis atau ayat yang menceritakannya? Lalu Ustaz, adakah kehidupan seperti di bumi di alam semesta ini? Baik. Pertanyaan pertama, Allah tidak akan memperlihatkan surga kecuali memang dia ahli surga. Jadi sudah tidak mungkin berubah. Kalau dia pada saat mau mati dia sudah diperlihatkan surga, sebagaimana tadi hadis yang sudah saya sebutkan, dan di kuburan sudah dibukakan pintu surga, dia tidak akan masuk ke neraka. Itu betul-betul walaupun panjang perjalanan ke akhirat, tetap dia akan masuk ke dalam surganya. Dan begitu juga orang yang diperlihatkan neraka, yang dia sudah dikatakan ini tempat kamu oleh malaikat, maka dia tidak akan pernah bisa selamat darinya. Artinya dia juga akan ditimbang amalnya, tapi memang ujung-ujungnya adalah amal buruknya akan memasukkan dia ke dalam neraka. Apakah ada kehidupan seperti di bumi ini? Allahu a'lam. Belum pernah ada dalil yang menjelaskan kepada kita masalah itu. Kalau di alam semesta ini dimaksud adalah bintang-bintang, belum pernah ada yang menjelaskan masalah itu. Yang selalu Allah sebutkan hanya samawati wal ard, langit dan bumi, gitu kan? Dan kita tahunya di bumi kehidupan kita semua ini, dan di langit adalah alam malaikat. Apakah Allah letakkan di planet lain ada manusia, ada makhluk lain? Allahu a'lam. Tidak pernah ada dalil, dan tidak perlu antum cari tahu. Untuk apa cari tahu? Enggak ada gunanya. Kecuali kalau ada penyampaian, kalau enggak ada sudah antum sibukkan diri dengan ibadah sudah. Jangan terlalu cerewet nanya macam-macam. Makanya tidak ada gunanya buat kita tanya di alam lain ada manusia atau tidak, makhluknya seperti apa. Nanti panjang pertanyaannya tuh. Udah sekarang beriman, patuh, nikmatin ibadahnya, mati masuk surga. Udah selesai, itu aja. Ya. Bawa pulang itu ke rumah, amalkan. Ya. Saya mau nanya, apa ada dalilnya tentang pertanyaan alam kubur? Si mayit baru ditanya kalau yang mengantarkannya sudah pergi dengan 7 langkah kaki. Terus dari tadi saya jelaskan ini. Belum nyambung. Siapa penanya ini? Ini kalau anak SD saya sudah cambuk ini. Maksud saya cambuk dengan baik-baik kata-kata ya. Mungkin dari tadi saya jelaskan hadisnya ini. Dari tadi itu malaikat bertanya, gitu. Malaikat dudukkan dia. Saya sebutkan Bukhari, hadis Bukhari nomor sekian, itu belum ditangkap. Bagaimana ini? Bagaimana kiat-kiat supaya kita selalu, jangan kira saya marah ya. Enggak, saya enggak marah. Orangnya saya bukan pemarah kok. Cuma saya menggunakan metode hardik seperti ini supaya jangan tidur. Orang lagi bahas masalah kuburan sempat tidur gimana? Kalau enggak tidur enggak mungkin nanya lagi, sudah dari tadi diulang-ulangin. Jangan tersinggung yang bertanya. Bagaimana kiat-kiat supaya kita selalu ingat surga dan neraka? Karena kalau saat seperti ini rasanya iman kita tinggi, tapi kalau di luar sana sebaliknya. Saya sudah bilang, cara istiqomah adalah jangan tinggalkan majlis ilmu. Nggak boleh. Berikan simbol dalam hidup antum, tidak ada hari tanpa majlis ilmu. Harus, tiap hari, dengarin. Kalau tidak kendor iman itu. Ilmu, sebenarnya antum merasakan sekarang keimanan kan baik, itu majlis ilmu. Itu pentingnya. Dengarin terus dari ceramah, nanti sebentar balik ke mobil dengar ceramah lagi. Jangan setan bilang, dari kan sudah ceramah, sekarang hiburan, dangdut. Gak ada itu. Jadi dari sini ceramah ke ceramah. Enggak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mau dengar ceramah. Dengar lagi ceramah. Saya temukan pribadi beberapa teman-teman, Masya Allah, sampai diambil dalam bentuk flash disk atau dibentuk dalam DVD itu tiap hari. Sampai saya pernah beberapa kali datang ke beberapa kota di Bali dan di kota-kota lain. Itu begitu saya naik mobilnya, ketua panitia ceramah saya diputar. Matiin mobil, nyalain lagi, sudah jalan lagi ceramah itu. Ustaz, ini tiap hari saya dengar begini. Baik, Bapak dapat apa manfaatnya? Terasa saya terkontrol. Nah itu yang penting. Bukan cuma ceramah saya teman-teman, ceramah siapa saja, orang-orang insya Allah yang berusaha untuk untuk menyampaikan yang benar wahyu Al-Quran dan Sunnah, silahkan gitu kan. Itu sangat baik. Yang penting jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, amalkan ilmunya.
Sudah berapa banyak di antara antum yang dengar tentang fadilah sholat malam? Pertanyaan, sudah sholat malam belum? Sudah berapa banyak kita dengarkan fadilah tentang puasa sunnah? Sudah puasa sunnah belum? Dengar fadilah tentang Quran, sudah baca belum Al-Quran itu? Sudah mulai dihafal nggak? Gitu. Jadi harusnya selalu diamalkan. Ilmu didapat, amalin. Termasuk antum dengar begini, pulang ke rumah. Kalau yang tidak bawa istrinya, nanti pulang ceritain ke istri anaknya. Sebelum tidur, 15 menit, 20 menit ceritain kepada mereka. Ada ilmu yang kita sampaikan dulu sama teman-teman, bicara, sampaikan. Saya kemarin pengajian bahasanya tentang ini loh. Apa saja yang kita ingat? Teman-teman, apa rahasianya? Kenapa para dai kalau mereka ceramah kadang-kadang bisa keluar dalil, bisa gini? Karena seringnya kami ceramah. Kalau saya juga vakum dan teman-teman dai ini vakum, berhenti ceramah mungkin cuma sebulan sekali, mungkin tidak akan selancar ini. Tapi kalau kita tiap hari, saya sibukkan diri, saya pun merasa manfaatnya buat saya besar. Kalau saya sedang ceramah teman-teman seperti ini, sebenarnya saya sedang mencas iman saya pribadi, baru antum. Karena jadi teringat semua kisah, teringat dalil, teringat begini, jadi terulang terus. Nah seringnya kita menyampaikan itu akan membuat ilmu itu akan berbekas, gitu kan? Amalkan, sampaikan, ceritakan, tulis di HP, kirim, ya? Di share di mana-mana, gitu kan? Coba kita kirim, di share, dikasih ke teman-teman ya, yang kira-kira atau kerabat kita, cuplikan sama malam ini tentang ini, poin-poinnya saja misalnya. Itu bagus kalau punya bukunya bisa difoto, dikirim. Ke siapalah, ke teman-teman, itu manfaatnya besar, gitu kan? Majelis ilmu nggak bisa ditinggalkan teman-teman sekalian. Dengar terus, ilmu itu bagus sekali. Sedangkan antum dengar terus itu sangat luar biasa sebenarnya, ya. Jadi jangan ditinggalkan. Yang kedua, amalkan. Yang ketiga, bentuk komunitas. Mulai sekarang semua teman yang menjauhkan dari Allah tinggalin. Nggak ada lagi nih persahabatan dengan nggak apa-apa, nggak bisa. Kenal iya, bukan putus kenalan, kenal iya. Tapi untuk sahabat nggak. Sahabat adalah orang yang menyelamatkan kita jalan Allah. Teman-teman, siapa yang bisa jamin antum masih bisa berdiri dari majelis ini? Karena jaminan loh. Waktu yang kita miliki teman-teman adalah sekarang ini. Pada saat mata antum sedang melihat dan saya sedang melihat antum. Ini waktu kita. Ini nafas yang kita tarik, ini yang sekarang waktu kita. Saya ada jaminan 1 menit, 1 detik kemudian kita hidup. Malaikat maut kalau datang teman-teman sehitungan detik. Saya lihat cuplikan salah seorang dai di Mesir. Sepintas di YouTube itu ceramah. Dia lagi ceramah, dia pegang mic. Masih baru qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dijelangin ayatnya sama dia. Lama-lama lemah terus jatuh mic-nya, meninggal dunia. Itu kan detik. Murid-muridnya pada berdiri langsung urus. Sudah selesai, mandikan jenazahnya, kubur. Orang cuma mengenang, si fulan ceramah, si fulan begini. Jadi mati itu kalau datang tidak kenal waktu, ya. Bagaimana caranya orang masih bisa merasa aman nih? Amalan apa yang paling sederhana untuk menghindari azab kubur? Sebenarnya semua ketaatan ya. Dan ibadah ini ketaatannya harus dipaksakan teman-teman. Saya sudah sering bahasakan, paksa. Saya merasa pribadi pengalaman. Dan sering kali teman-teman sekalian, ada yang tanya saya, kenapa Ustaz kadang-kadang kalau nyampein, kok merasa iya ya, kayak iya kita laluin. Saya bilang, saya kadang-kadang ceramah dari pengalaman saya pribadi. Kalau saya bilang teman-teman paksakan ibadah, saya praktekin lebih dulu baru saya ngomong. Saya lihat kalau saya tidak paksakan diri bangun malam, saya nggak sholat malam itu. Pernah saya begitu, saya cuma biasa saja tertidur, udah azan subuh baru keluar. Loh ini sholat malam saya lewat loh. Dan buku amal tidak bisa diperbaikin. Nggak bisa direview, malaikat sebentar mundur, nggak bisa. Nggak bisa, lewat ya lewat, gitu kan. Maka harus kita jeli, paksain diri, waktu berlalu, gitu kan. Dan kita sendiri akan merasakan manfaat daripada amal kita.